Joker, Folie à Deux, ini film yang rilis di tahun 2024, disutradarai oleh Todd Phillips. Salah satu film yang gue tunggu di tahun 2024 karena gue suka banget dengan film pertamanya. Gue suka dengan sesuatu yang dark dan kelam, tapi fokusnya ada di karakternya. Dan sebenarnya gue rada khawatir dengan film keduanya ini, soalnya film pertama itu menurut gue udah pas aja sebagai satu film gitu. Dan yang kedua adalah musikal, walaupun sebelum nonton gue nggak tahu nih ini akan menjadi tipikal film yang seperti apa. Untuk plotnya sendiri, ngelanjutin dari film sebelumnya di mana Arthur Fleck merupakan tahanan penjara Arkham sambil menjalankan sidangnya dari perbuatan dia sebelumnya. Tapi di sana dia ketemu dengan seorang wanita yang mengaguminya. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya, dan setelah gue selesai nonton ya, menurut gue ini tuh film yang berbeda, terutama untuk opening awalnya ya, dengan aspek rasio yang berbeda juga. Terus dari sisi pendekatan yang digunakan, yaitu ada aspek musikalnya. Cuma secara cerita, fokusnya tuh ada di bagaimana Arthur itu menghadapi sisi legal dari tindakan dia sebelumnya, yaitu membunuh Murray serta hal lainnya, dan ketemu dengan Lee, dia seorang wanita yang merupakan fansnya Joker. Jadi bisa dibilang di sini tuh ada dua plot utama. Yang pertama tuh bagaimana relasi dia dengan Lee, serta aspek legal dari ini semua. Yang secara keseluruhan tuh saling bersinggungan satu sama lain. Gue suka bagaimana pertama kali si Lee ini tuh melihat Arthur ya, karena menurut gue itu cukup kuat. Serta Harley Quinn di sini tuh terhitung beda dengan apa yang gua tahu selama ini, di mana lebih realistis, lebih dark dan serius. Jadinya seimbang ya dengan karakternya si Arthur. Selain itu ada beberapa flashback, sebagian dibawain melalui dialog dengan pengacaranya. Jadi buat yang belum nonton film pertamanya tuh bisa mendapat sedikit gambaran nih mengenai apa yang terjadi sebelumnya dari informasi yang disampaikan dari sisi dialog yang ada di sini. Terus gue juga ngerasa kalau ini tuh terhitung film yang cukup berani ya untuk mengambil resiko seperti eksperimen. Tapi menurut gue masih masuk akal dengan kepalanya si Arthur. Dan kadang gue tuh susah ya untuk ngebedain mana yang realita atau mana yang khayalannya dia. Jadi seperti permainan ke gue sebagai penonton, agak mirip dengan yang pertama, tapi di sini lebih berasa aja. Selain itu ada metafor mengenai gunung yang sering diucapin oleh Silly. Sebenarnya sih menarik ya untuk ngelihat berbagai interpretasi orang lain yang ada di luar sana mengenai hal ini. Dan satu hal yang menurut gue kayaknya akan banyak nih ditanyain oleh orang di luar sana, yaitu mengenai seberapa banyak sisi musikal yang ada di film ini. Jadi buat gue sendiri, ini terhitung lumayan banyak ya. Gue bahkan sedikit kaget dengan seberapa besar porsi musikal yang ada di sini. Cuma gue suka dengan scene pas lagunya Bee Gees, karena gue lumayan hafal liriknya, gue familiar juga dengan lagu itu, dan dibawain secara pas ya di film ini. Terus ada lagu Close to You juga, dan kadang gue ngerasa kalau sisi musiknya tuh agak kebanyakan, tapi balik lagi ya, ini kan termasuk musikal ya, jadi gua nggak bisa komplain gitu. Walaupun gua nggak suka dengan genre musikal ini, dari sisi pacing agak sedikit lambat karena fokusnya ada di Arthur Fleck. Ada beberapa bagian di mana dia tuh bolak-balik antara Arkham dengan pengadilan, terus ada Harvey Dent juga, tapi balik lagi bukan seperti Harvey Dent yang sering gue lihat karena versinya tuh berbeda. Ditambah banyak pergantian nih dari sisi musikalnya juga gitu, dan ini lumayan banyak. Kalau ngomongin secara visual, di film keduanya ini tuh lebih banyak scene perangnya. Beberapa shotnya bagus. Ada beberapa scene yang mirip dengan film pertama, mungkin sebagai reminder juga ya. Terutama di tempat tangga. Gue sih lebih suka dengan
visual dari film sebelumnya gitu. Karena lebih banyak scene malamnya. Untuk sisi psikologisnya, gue ngerasa kalau orang yang mengerti akan lebih relate ya dengan film ini. Mungkin buat beberapa orang ya ini hanya sebatas hiburan, tapi gue ngerasa buat sebagian orang juga akan ngerasa nggak sendirian. Tapi cuma beberapa orang gitu yang akan ngerti maksud gue. So, Joker Folie à Deux, menurut gue ini eksperimen yang berbeda, tapi secara rasa tuh masih sama ya kalau ini tetap Joker. Gue suka dengan endingnya karena menurut gue ini khas film Joker banget gitu. Dan menurut gue ini bukan film untuk semua orang. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.